Terima kasih, eh, Ibu Victoria, untuk perkenalannya. Shalom, Bapak Ibu Saudara, teman-teman di Reva. Thank you, Bapak Ezra, untuk worship yang sudah disampaikan dan di worship sebelum kita sama-sama. Sorry, saya harus ngecas laptop saya. Oke, bentar. Oke, worshipnya. Thank you for bringing us. Tadi waktu sempat sebelum kita mulai, kita ngobrol-ngobrol, lalu Victor bilang kalau lagu Ku Mau Cinta Yesus itu lagu awal-awal, di mana ketika kita baru kenal Victor, baru kenal Tuhan, ya it's been a while ya kita dengerin lagu itu dinyanyiin, Bapak Ibu ya. Kayaknya lagu kita kita lagu Ku Mau Cinta Yesus tuh udah lama banget kayak kita nyanyiin. Ya kita uh, busy with all the trend, all the latest and the newest single on Spotify gitu, sampai perhaps kita lupa ada lagu-lagu sederhana yang kasih kita makna begitu dalam. And seperti yang sudah disampaikan Victo, sebenarnya kali lalu saya datang ke sini, maksudnya ada di Revival Fellowship ngomongin soal Yunus, Bapak Ibu ya. Dan saya janji bahwa waktu itu cuma Yunus sempat sampai Yunus 1 sampai ayat pasal 2 ayat 1 kalau saya nggak salah. Ya baru sampai situ gitu. Lalu Babe, Pak David Basuki, Om David bilang, nanti ya kita set lagi, kamu lanjutin gitu. And then Om David set tanggal 3 April, lalu dia bilang lanjut ya Yunus gitu ya. Kemudian beberapa minggu lalu saya ketemu Om David di salah satu persetuan, kami ketemu, lalu nanti ya tanggal 3 lagi-lagi diingetin, jangan lupa loh lanjut ya Yunus gitu kata dia. Oke Om gitu. Lalu kita makan bareng setelah selesai fellowship, persetuan kita makan bareng, fellowship ya. Lalu tiba-tiba kita share, lalu saya share tentang apa yang Tuhan taruh di hati saya memasuki 2023, Bapak Ibu Saudara. Dan saya share ke beliau, terus dia bilang, ya udahlah Yunusnya nanti aja, ini dulu. Jadi eh apa yang saya coba mau sampaikan ke Bapak Ibu malam hari ini adalah apa yang Tuhan taruh di hati saya memasuki 2023. So this quite personal revelation for me, memasuki 2023. Saya selalu sebelum tahun baru itu, malam malam tahun baru di 31 Desember, I always take time to be personal with God. Saya selalu ngambil waktu pribadi sama Tuhan. Saya jarang kumpul-kumpul sama teman-teman, even mungkin sama keluarga besar gitu ya. Saya selalu ambil waktu, mungkin cuma saya, istri, dan sekarang ada Jenin, ada putri satu. Jadi cuma kami bertiga dengan Tuhan di malam 31 Desember itu. Usually kami dari jam 10, setengah 11 gitu kita udah di kamar, kita udah ngobrol-ngobrol aja, lalu kemudian then we try to soak gitu. Dan itu yang terjadi di akhir 2022 memasuki 2023. Saya mulai soak, lalu tiba-tiba saya merasa bahwa Tuhan membawa saya ke one portion of scripture yang sudah sangat terkenal di Mazmur 91, Bapak Ibu Saudara. Lalu di Mazmur 91 ayat 1 itu kan bunyinya, He who dwell uh, in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. The Almighty di situ adalah Shaddai, dalam TPT itu pakai kata Shaddai. Dan Tuhan bilang bahwa kita mesti ngerti namanya. Kita mesti kenali namanya. Karena hanya dengan mengenali namanya, kita bisa akses kuasanya. Only by knowing His name, then we can have the access to His power. Kalau kita nggak kenali namanya, kita nggak kenali pribadinya, Bapak Ibu, maka kita nggak akan bisa akses kuasa yang ada dalam nama itu. So ketika Tuhan kasih ke saya Mazmur 91 ayat 1 memasuki 2023, lalu saya mulai renungkan tuh. Saya mulai renungkan soal nama Tuhan di Mazmur 91 ayat 1. Namanya dia adalah di situ adalah Shaddai. Kita biasa menyebut sebagai El Shaddai. Kita menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia menjadi Allah yang Maha Kuasa, Allah yang perkasa,
Ada lagu tuh El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kita menerjemahkannya sebagai itu. Tapi dari bulan Januari sampai bulan Maret ini saya sudah menemukan 12 makna Shaddai dalam perenungan saya. 12 makna Shaddai. Dan ketika dalam perjalanan perenungan saya, tiba-tiba Tuhan bawa saya ke Amsal pasal 18 ayat 10. Dan ini saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu, Saudara, teman-teman sekalian di Rema Fellowship malam ini. Bapak Ibu Saudara punya Alkitab, mari buka sama-sama Amsal pasal 18 ayat 10. Dalam Alkitab terjemahan baru tentu saja Amsal 18 ayat 10. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara dari Alkitab terjemahan baru kita. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Dan ini jadiin lagu. Nama Yesus menara yang kuat. Oke, so ini salah satu inspirasi dari lagu itu, ayat ini. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Bahasa Inggris bilang, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and he will be saved. TPT bilang, the character of God is a strong tower, is a tower of strength. For the lovers of God delight to run into his heart and be exalted on high. TPT, saya terjemahkan langsung ya. Karakter Tuhan adalah menara yang kuat. Dalam The Passion Translation. Kekasih-kekasih, pecinta-pecinta Tuhan suka untuk lari ke dalam hatinya dan mereka ditinggikan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Ternyata ketika Tuhan bawa saya dimasuki 2023 dengan nama Shaddai, lalu Tuhan bilang, without knowing the name, you will not have the access to the power. Tuhan bawa saya ke Amsal 18 ayat 10. Di Amsal pasal 18 ayat 10, jelasin ke kita, nama Tuhan itu bukan cuma sekedar nama. The name of the Lord is not just a name. The name of the Lord is also, nama Tuhan juga adalah karakternya Tuhan. Karena di dalam The Passion Translation, nama Tuhan di situ dianalogikan, dianalogkan sama dengan the character of God. Jadi Bapak Ibu, ketika engkau mengenal nama Tuhan, berarti engkau juga mengenali karakternya. Ini masih pembukaannya. Yang kedua, yang menarik adalah TPT bilang gini, for the lovers of God delight to run into his heart. Kalau kita paralelin sama NKJV sama terjemahan baru, kesanalah orang benar berlari. Kemana orang benar berlari? Ke nama Tuhan. Dalam bahasa TPT terjemahan Alkitab terjemahan The Passion Translation bilang the lovers of God, orang benar adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Ini khotbah lain sendiri. Kalau engkau mencintai Tuhan berarti engkau punya keyakinan bahwa engkau orang benar. Engkau sudah dibenarkan. Engkau bukan benar oleh karena kebenaranmu sendiri, tapi engkau sudah dibenarkan oleh apa yang Kristus sudah lakukan di atas salib. Tetelestai, sudah selesai. Maka oleh karena kebenaran Kristus kita jadi orang benar. Dan sekarang kita pecinta-pecinta Kristus. We are the lovers of God. Dan itu akan kita peringati dan rayakan hari Jumat dan hari Minggu besok. Bapak Ibu Saudara. Oke. Tetapi dikatakan orang benar berlari kepada nama Tuhan. Dalam TPT dikatakan for the lovers of God delight. Suka berlari kemana? Ke nama Tuhan yang diparalelin dengan his heart. So the name of the Lord is not just his character. Nama Tuhan bukan cuma karakternya Tuhan. Nama Tuhan itu juga bicara hatinya Tuhan, saudara. Kalau engkau punya nama Tuhan, kalau engkau kenal nama Tuhan, maka nggak heran Tuhan Roh Kudus bilang ke saya di memasuki 2023, kalau engkau kenal namaku, maka engkau punya akses kepada kuasaku. Kenapa? Karena namanya adalah karakternya. Kita punya akses kepada karakter Tuhan. Dan bukan cuma itu, kita punya akses ke hatinya Tuhan. Nama Tuhan itu hatinya dia. Dia berikan namanya karena hatinya itu terarah kepada kita. He gave his name, he gives his name because his heart is towards us. Hatinya itu buat kita, saudara.
Hatinya Tuhan itu buat kita. Dan oleh karena hatinya buat kita, maka dia berikan namanya buat kita. Kemarin ketika ngobrol sama Om David, pas banget ketika Om David sampaikan firman yang Om David khotbah waktu itu di persekutuan dekat rumah saya, jadi saya datang. Lalu dia bicara tentang School of the Word, lagi ngomongin soal Yod He Vav He atau YHWH, kita taunya Yod He Vav He, aku adalah aku, tapi itu juga berarti kan huruf huruf He di situ bicara tentang selalu. Ya, huruf He-nya 2 kali, double always actually. Jadi selalu enggak akan pernah berakhir. Aku selalu adalah aku. It means aku akan selalu ada. Ketika kita bilang sebut nama Tuhan, maka kita sedang menyatakan bahwa dia selalu ada buat kita. Makanya Om David kemarin ngutip soal namanya Yesus ketika di masa Natal, Immanuel, dia selalu menyertai kita. Ketika engkau mengenal nama Yod-Heh-Vav-Heh, YHWH, atau yang kemudian supaya bisa disebutkan, padahal nama itu tidak boleh disebutkan sebenarnya. Kemudian kita pakai tambahan insinuation atau vokal pakai A dan E, yaitu Yahweh atau kemudian Jehovah. Ketika kita sebut namanya Jehovah, kita sedang mengakui engkau adalah Tuhan dan selalu jadi Tuhan dalam hidupku. Dengan demikian, kuasanya sebagai Tuhan dalam hidup kita itu akan selalu ada, saudara. Saudara mesti ngerti ini. Ketika engkau nyebut Jehovah, engkau sedang menyatakan bahwa Tuhan, engkau akan selalu jadi Tuhan buat hidupku. Bukan cuma engkau selalu jadi Tuhan yang menyertai aku, enggak. Tapi engkau akan selalu jadi Tuhan buat hidupku. Kapanpun, dimanapun, apapun yang terjadi. You will always be God of my life. Makanya ketika Tuhan ngomong sama saya, kenali namaku memasuki 2023. Lalu Tuhan bawa saya ke perenungan ini. My mind exploded. Jiwa saya, akal budi saya meledak, saudara. Kenapa? Karena, dan dikonfirmasi oleh Om David, bahwa ketika kita nyebut nama Tuhan, kita nggak cuma sekedar nyebut nama Tuhan. Tapi kita sedang menyatakan namanya atas setiap keadaan kita, atas kehidupan kita, atas apapun yang sedang kita alami. We are declaring His name that will always be there. Dan gak heran Tuhan ngasih hukum itu kepada orang Israel. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, dengan sia-sia. Why? Because that name cannot be used in vain. Gak mungkin kita pakai nama Tuhan dengan sia-sia. Kenapa? Karena dengan demikian we degrade His character, we degrade His heart, we degrade God. Kita mendegradasi Tuhan ketika kita sedang menggunakan namanya sia-sia. Karena namanya adalah Dia sendiri, saudara. Namanya adalah karakternya, namanya adalah pribadinya. Can you imagine betapa meledaknya pikiran saya ketika saya renungkan ini, saya masuk dalam perenungan, Roh Kudus singkapkan. My mind is exploded. Pikiran saya meledak. Saya bilang, wow, what a powerful name. Kita suka nyanyi ya. What a powerful name it is. But do you know how powerful it is? That powerful. His name is His character. His name is His heart. His name is always. Come on. Namanya adalah karakternya dia. Namanya dia adalah hatinya dia. Dan namanya adalah selalu. Itu udah bisa bikin kita ngadepi hidup udah santai. Kenapa? Karena kita punya nama Tuhan. Kita punya nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan ciptain segala sesuatu itu mature. Saya berdoa saudara nangkap ini. At the beginning, in Genesis, School of the Word lagi ngomong Genesis ya. Oke, in the beginning, Tuhan ciptain segala sesuatu mature. Tuhan ciptain segala sesuatu mature and perfect. Dewasa dan sempurna. Makanya ketika ditanya, mana yang duluan ayam apa telur? Orang yang kenal Tuhan pasti jawab ayam.
Karena Tuhan bukan ciptakan telurnya, dia ciptain ayamnya, saudara. Ketika Tuhan pertama kali ciptakan, dia nggak ciptain telurnya, dia ciptain ayamnya. The mature form of the creation. Ketika Tuhan ciptain semangka, dia nggak ciptain biji semangka, enggak. Dia ciptain buahnya, sekaligus bersama dengan daun-daun pohon-pohonnya. Oke, ketika Tuhan ciptain duren, dia nggak ciptain biji duren. Dan dia nggak ciptain duri-durinya doang, enggak. Dia ciptain duren penuh. Montong, tebel dagingnya, dari dulu begitu. Oke, ya, dia ciptain durian penuh, dia nggak ciptain bijinya. So, the original design is mature and perfect. Why? Because God is mature and perfect. He reflects himself in his creation. Mature and perfect. Matius 5 kalau saya tidak salah. Karena itu jadilah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Kata-kata sempurna di situ dalam bahasa Yunaninya juga artinya mature. Oleh sebab itu, maka ayat itu ketika kita baca lagi, oleh sebab itu balik lagi ke original design. Ketika engkau diciptakan mature and perfect to the original design from Genesis chapter 1. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka manusia diciptakan mature and perfect. I hope you say amen to this. Manusia diciptakan tidak immature. Manusia pertama kali diciptakan tidak immature, tidak dewasa. Manusia diciptakan pertama kali tidak imperfect, tidak sempurna, tetapi manusia diciptakan pertama kali dia mature dan perfect. Itu sebabnya Tuhan bilang, sungguh teramat baik. Aduh, ini khotbah lain. Sungguh teramat baik. Bapak Ibu sering ya dengar ini ya, kita ini kan cuma debu tanah. Benar ya? Atau manusia itu seperti debu di mata Tuhan. Dari debu kembali ke debu. Kita suka dengar itu. Ya. Okay. It's a form of humility. Okay. But let me tell you something. The original design, you were never a dust. Your original design is not a dust of the ground. Never. Oh ya, kita dibuat, manusia dibuat dari debu yang diambil dari tanah, betul. Tetapi kita jadi manusia ketika debu tanah itu dibentuk, itu belum jadi manusia. Debu tanah itu jadi manusia when the Lord God breathed into Adam's nostril. Ketika Tuhan, bahasa Ibraninya, napah. Napah itu menghembuskan. Tuhan menghembuskan napas hidup, bahasa Indonesia bilang gitu ya, ke dalam mulut Adam, ke dalam hidung Adam. Maka Adam menjadi hidup, menjadi manusia yang hidup. Human being. Sebelumnya, he just a form dust. Tapi manusia adalah ketika nafas Allah sendiri itu dihembuskan ke dalam Adam. Dan dalam bahasa Ibraninya itu adalah napah. Kalau teman-teman Bapak Ibu Saudara cari tahu arti kata napah, salah satu arti napah adalah to lose life. Untuk menyerahkan nyawa. Can you imagine? Manusia yang adalah debu tanah, tidak bernyawa, itu jadi bernyawa karena Tuhan kasih nyawanya sendiri ke manusia. Itu sebabnya ketika manusia jatuh dalam dosa, maka yang bisa nebus adalah nyawa Tuhan sendiri. Kenapa? Karena nggak ada nyawa lain yang bisa nebus manusia. Because his spirit, his soul was formed perfect and mature, segambar serupa dengan Allah. Nyawa Tuhan sendiri. God's own spirit. Dan dosa
membuat God's own spirit tercederai pada diri manusia. Bahasa sehari-harinya kita terputus koneksinya sama Tuhan. Kita corrupting our own spirit. Manusia corrupting their own spirit. Tetapi sejak awal penciptaan, diri Tuhan sendiri itu yang dihembuskan kepada manusia. Balik ke Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan sama dengan karakter Tuhan, sama dengan hati Tuhan. Boleh saya propose ini ke Bapak Ibu Saudara. Ketika pertama kali manusia diciptakan, our original design, kita dihujani dengan namanya Tuhan. Kenapa? Karena dirinya diberikan buat kita. Our being, keberadaan kita, itu dipenuhi dengan nama Tuhan. Jadi ketika Adam, misalnya nih, Adam nginjek duren. Kenapa duren ya? Ini lagi ada yang jualan duren kah di sini? Nah, dari tadi duren yang saya. Ketika Adam nginjek duren, maka Adam gak akan merasa sakit. Kenapa? Karena nama Jehovah Rapha ada pada Adam. Karakter Rapha ada pada Adam. He can heal himself without feeling the pain. Adam bisa berjalan di taman itu in ease. Kenapa? Because the name of the Lord is in him. Nama Tuhan ada dalam seluruh keberadaannya. Jadi kemanapun dia melangkah, dia membawa nama Tuhan. Itu sebabnya Adam punya kuasa untuk menamai makhluk-makhluk yang lain. Kenapa? Because the name of the Lord, the name of the Creator, the name of the Elohim, Sang Pencipta ada bersama dengan dia. Ada di dalam dia. Selalu ada di dalam dia. Come on people. I hope you catch this. Dan Kristus datang. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Let's open that one. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 dimulai dengan ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ini adalah Paskah. Ini peristiwa salib. Kita harus, kalau Bapak Ibu sudah tidak tahu, saya kasih tahu. Ini peristiwa salib, by the way. Oke? Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. What happened after that? Ketika dia mati di kayu salib. Yang Tuhan pulihkan, yang Tuhan berikan kepada Kristus. Paulus nyatakan begini, di ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia after the cross. Dan hal pertama yang dikaruniakan kepada Kristus adalah, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. The first thing that God restored is our identity, right? We are no longer sinner. Ketika peristiwa salib terjadi, peristiwa Paskah terjadi, yang pertama kali Tuhan pulihkan adalah identitas kita. Kita bukan lagi orang berdosa. Kita adalah kebenaran Allah sendiri. Tapi tahukah saudara, bahwa ketika kita dipulihkan adalah kebenaran Allah sendiri. Itu termasuk di dalamnya nama Tuhan dipulihkan kembali dalam hidup kita. The name of the Lord is being restored back to our lives. Yang dulunya terputus oleh karena dosa, yang dulunya kita nggak punya akses lagi kepada namanya oleh karena dosa. Oleh karena apa yang Kristus lakukan, sekarang kita punya full access. Akses penuh kepada nama Tuhan yang sempurna, yang dewasa dan sempurna, mature and perfect. Bahkan dikatakan di dalam nama Yesus dikaruniakan nama di atas segala nama. Bukankah kita punya nama Yesus? Yang ngerti katakan amin. Nama Yesus bukan cuma sekedar lagu yang kita nyanyikan, bukan? Nama Yesus bukan cuma sekedar ketika kucing lewat darah Yesus, bukan, saudara. Nama Yesus itu dipulihkan kembali ke dalam manusia. Nama Tuhan, the name of the Lord, is being restored back into human being. When Jesus was died and he rose from the dead. Ketika dia mati dan dia dibangkitkan. Maka nama itu, the original design, is being restored towards humanity.
Desain asali itu kembali dipulihkan dalam hidup manusia. Memasuki 2023, saya saya tahu kita dengar banyak berita lah, ya banyak apa sosial media semua berita resesi, apa yang terjadi di Silicon Valley Bank, semua perang segala macam. Tapi bolehkah saya bukan cuma sekedar pengen kasih penghiburan buat saudara, enggak. Bukan cuma pengen kasih kekuatan buat saudara, enggak. Tapi saya pengen bilang, engkau punya nama Tuhan. Nama Tuhan ada dalam hidupmu. Kristus mati supaya nama Tuhan dipulihkan kembali atas hidupmu. Itu sebabnya saudara bukan dipanggil, engkau tidak lagi disebut anak-anak tukang siomay, bukan. Bukan. Engkau disebut anak-anak Allah. Nama Allah ada atas hidupmu. Nama Tuhan ada atas hidupmu. You bring His name. Saya tahu saya nggak punya banyak waktu. Sampai jam berapa tadi? Di rundown. Saya sampai lupa. Victor kasih tahu saya sampai jam berapa saya. Nanti kalau tinggal 10 menit lagi, tolong ingatkan saya. Masih. Ya, tolong ingatkan saya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ketika Kristus mati dan bangkit, dia memulihkan nama Tuhan dalam hidup kita. As He is all powerful, so are you. You are all powerful. As He is all loving, so are you. You are all loving. Namanya dia Tuhan, dia adalah kasih. Maka dengar baik, saudara, engkau adalah kasih. Engkau bukan cuma bisa mengasihi, bukan. Tapi engkau adalah kasih. Kenapa? Karena namanya ada dalam hidupmu. Kemanapun engkau melangkah, orang kenali engkau sebagai kasih. As a love. Saya berdoa sudah nangkep ini. Kalau dia Tuhan yang suka memberkati, dia Tuhan segala berkat. Maka saudara juga, engkau memiliki segala berkat. Dan kau siap memberkati. Saya suka banget Om David ketika pertama kali dulu maksudnya awal-awal sebelum Reva berdiri suka share sama Om David Basuki. Om David selalu bilang gini, Tuhan tuh gak nyuruh kita doain orang sakit. Tuhan suruh kita sembuhkan orang sakit. Benar ya? Tumpang tangan atau orang sakit sembuh. Bukan suruh doain. Benar ya? Engkau akan menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Om David suka banget ngomong gitu. And it struck me. Dan saya ngerti akhirnya kebenarannya. Kenapa? Because he is Jehovah Rapha, Allah atas segala kesembuhan. So that's why Kristus bilang, engkau tumpang tangan orang sakit sembuh. Kenapa? Because that name is in you. Saya lagi suka lagu yang lagi ngetrend di TikTok hari-hari ini. Yahweh Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Itu lagi terkenal banget di TikTok, saudara. Saya minggu lalu, minggu lalu saya diundang untuk lagi-lagi ketika hari raya Nyepi itu, jadi ada satu gereja di Depok ngadain KKR anak muda karena libur ya, jadi mereka ngadain KKR anak mudanya, terus saya diundang ke sana. Dan sepanjang pagi itu ketika saya lagi jalan, kebetulan paginya jalan-jalan sama keluarga, ada saudara saya ulang tahun, jadi kita makan-makan bareng. Sepanjang di perjalanan itu saya terus nyanyi lagu, judul lagu barusan itu Se Manifestara, saudara. Itu bahasa Spanyol, dinyanyikan oleh teman-teman Mexican American di Amerika. Bahasa Spanyol. Saya nyanyi terus lagu itu. Kenapa? Karena saya rasa bahwa ini salah satu bentuk apa yang Tuhan nyatakan buat saya. Karena di situ ada nama Tuhan, Yahweh Se Manifestara. Bentuk nama Tuhan ada Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai. Saya nyanyi terus lagu itu. And then ketika malam KKR, tiba-tiba
Anak-anak muda di Depok itu mereka nyanyi lagu itu. And I was wrecked in the spirit. Saya nggak tahan, saya nangis habis-habisan. Nama Tuhan lagi pengen, saya ngerasa bahwa Tuhan lagi pengen bilang, James, I confirm. Buat generasi ini, supaya generasi ini bangkit. You need the name of the Lord. Kamu perlu nama Tuhan. Supaya generasi ini pulih. Kamu mesti ngerti bahwa nama Tuhan sudah dipulihkan atas hidupmu. The name of the Lord has been restored back into your life. Bapak Ibu, the name of the Lord ada dalam setiap kita. Maka kita punya akses penuh kepada karakternya Tuhan, kepada hatinya Tuhan, dan kepada kuasanya Tuhan. Kalau udah kayak gitu, kita mesti khawatir apa lagi? You don't need to worry. You have the access towards His power, towards His heart, and towards His character. Saya percaya teman-teman di Reva adalah orang-orang yang sudah mature untuk ngerti bahwa kita mengasihi bukan karena pengen dikasih, enggak, tapi karena sudah dikasih. Kita melayani bukan supaya Tuhan sayang sama kita, enggak. Kita melayani karena kita tahu Tuhan sudah sayang sama kita. Saya tahu ini dasar yang saudara sudah pahami. Oleh sebab itu saya berani ngomong kayak gini. Bapak Ibu Saudara, di hari-hari di 2023 ini saya berdoa. Kita nangkep bahwa ketika nama Tuhan ada dalam diri kita, kita punya akses kepada kuasanya, kepada hatinya, dan kepada karakternya. Dan itu tetap bisa buat kita bertahan. Bukan cuma bertahan. Karena Yohanes 10 ayat 10 bilang, kalau engkau ada di dalam Dia, dalam Yesus, nama itu ada di dalammu, maka Dia membawa kepadamu hidup. Dan bukan cuma hidup, tapi hidup dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, uh, banyak orang ketika mereka pakai nama Tuhan, mereka ngoyoh, gitu. Apa yang ngoyoh itu bahasa Indonesianya ya? Ngoyoh itu berusaha keras gitu ya. Ya enggak salah sih, maksudnya enggak ada yang ngelarang juga gitu. Enggak ada yang ngelarang bahwa ketika saudara berdoa, kemudian dalam nama Yesus, hancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Seolah-olah kita dengan nama Tuhan itu kita perlu tenaga ekstra gitu. Kayak perlu ngeluarin all energy in our lives gitu ya dalam hidup kita. Wah gitu. Nah, kalau Bapak Ibu atau teman-teman suka nonton Dragon Ball itu kayak Goku itu mau ngeluarin Kamehamehanya itu kan gini, wah, gitu ya. Kayak mesti ngoyoh gitu loh, Bapak Ibu. Tapi Amsal 18 ayat 10, kata-kata tower di situ itu bahasa Ibraninya migdal. Oke? Dan kalau Bapak Ibu punya Alkitab The Passion Translation, maka ada catatan kakinya biasanya di situ. Gitu ya. Nah, kata-kata migdal itu juga bisa diartikan selain sebagai menara yang kuat, bisa diartikan sebagai beds of flowers. Ranjang penuh dengan bunga-bunga. Apa itu ranjang penuh dengan bunga-bunga? Yang bisa ngerti ini adalah mereka yang bahasa one of their primary language is English gitu. Dalam bahasa Inggris, beds of flowers itu ungkapan. Seperti rumahku, istanaku itu ungkapan kan? Ya, itu maksudnya kita nyaman ada di dalam rumah, bukan berarti rumah kita istana megah, enggak. Tapi kita nyaman ada di dalam rumah gitu ya. Atau it's an expression. Beds of flowers is an expression. Jadi kata strong tower itu sama dengan punya arti yang analog lagi dengan beds of flowers. Kalau Bapak Ibu sudah suka Bon Jovi, maka Bon Jovi itu punya lagu yang judulnya Beds of Roses. Nah itu the closest meaning to beds of flowers. Tadinya waktu ditanya Victo,
James, temanya apa hari ini? Saya pengen kasih temanya judul lagunya Bon Jovi, Beds of Roses, saudara. Jadi para Bon Joviers itu pada datang semua gitu ya. Tapi buat saudara yang nggak kenal siapa Bon Jovi ya, dia penyanyi sekuler lah ya. Jadi saudara mungkin rohani-rohani semua di sini saudara nggak kenal siapa itu Bon Jovi ya. Jadi ada penyanyi Amerika sekuler namanya Bon Jovi. Nah dia nyanyiin satu lagu judulnya Beds of Roses. Beds of Roses itu artinya adalah the total bliss. Wow, that's powerful. Total bliss. Total joy. Atau dalam bahasa Yunaninya ekstasis. Yang kemudian jadi ecstasy, ya, ekstasis. Total joy. Unspeakable joy. Bapak Ibu, nama Tuhan itu ternyata ketika engkau berlari ke nama Tuhan, engkau bukan cuma berlari ke menara, tapi engkau berlari ke ranjang. The name of the Lord doesn't make you striving. The name of the Lord make you rest. Nama Tuhan gak bikin saudara striving. Nama Tuhan itu beds of roses. Bed of flowers. Dia ranjang yang dipenuhi dengan bunga-bunga. Ketika engkau mengenali nama Tuhan, you're not striving anymore. Kenapa? Karena Yesus sudah menyelesaikan semuanya. You do not need strive. Sudah perlukan, kau cuma perlu rest in His day. Saya tidak bisa menerjemahkan itu dalam bahasa Indonesia. Kalau ada hamba Tuhan luar negeri pakai kata itu, saya selalu terjemahkan sebagai beristirahat di dalam namanya. But rest is more than istirahat. Rest is beristirahat dan menyerahkan semuanya, saudara. Just rest. Ketika kau kenali nama Tuhan, you're not striving, but you're rest. Dan bukan cuma sekedar rest, tapi you will rest in total joy, unspeakable joy, in ecstasis. Dalam sukacita yang tidak terkatakan. Nama Tuhan membuat saudara mampu rest, beristirahat dalam sukacita yang tak terkatakan. Kenapa? Sebab engkau tahu dia selalu ada di situ. Dia selalu jadi Rafa, dia selalu jadi Jireh, dia selalu Elohim, dia selalu Shaddai, dia selalu Gibor, dia selalu Rohi. Dia selalu di situ. And you can rest with total joy. Back to the original design. Manusia ditempatkan di satu taman namanya Eden. Dan saudara tahu arti kata Eden. Eden artinya bliss. Eden artinya ecstasy. Eden artinya unspeakable joy. Eden means no striving. You just rest in Eden and you enjoy every single thing. Dan kau menikmati segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan. Jadi ketika nama Tuhan dipulihkan kembali dalam hidup, Tuhan lagi pengen bawa kita balik ke Eden, to the original design. Ketika kita menikmati, wow, that's powerful. Menikmati segala sesuatu yang Tuhan berikan, Tuhan sudah sediakan. You will just enjoy it. Wow. No more striving. Saudara, saya tidak tahu, but I feel like some of you, beberapa dari saudara, lagi strive banget dalam bulan-bulan ini. Saya tidak tahu saudara lagi striving apa. Saya tidak tahu saudara lagi gumul apa. Saya nggak tahu apa pergumulan beratmu hari-hari ini. But let me tell you this. Tuhan pengen bilang malam ini, nak, berhenti striving. Stop striving. Start resting. Berhenti striving. Mulai rest dalam namanya. Bukan berarti, jangan salah pahami saya saudara. Bukan berarti kita tidak buat apa-apa, enggak. Tapi ketika kita rest,
Dia akan kasih pewahyuan demi pewahyuan. Dia akan kasih instruksi demi instruksi. Di mana saudara tidak perlu ngoyoh untuk ngerjainnya. Engkau cuma perlu taat in rest, saudara. You obey. Saudara, obedience itu nggak akan jadi terpaksa kalau saudara in rest. Ini khotbah lain deh. Ketaatan itu nggak akan jadi ketaatan yang terpaksa kalau saudara ada dalam the state of rest, bukan the state of striving. Kau cuma perlu rest in the beds of flowers, di dalam namanya. Dia kasih saudara instruksi, saudara akan lakukan. Buat saudara yang sedang striving hari-hari ini, saya berdoa biar nama Tuhan dinyatakan atas hidup saudara. Biar nama Tuhan dinyatakan atas hidup saudara. Dan saudara menemukan beds of flowers. Engkau rest dengan total joy, unspeakable joy. Dalam kehidupanmu, engkau akan melalui apa yang sedang kau alami hari ini. Dengan sukacita, bukan lagi dengan striving, tapi dengan sukacita. Sebab dia sudah menyelesaikan semuanya. Amin. Wow, that's powerful. That's powerful. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Saudara, di awal Januari lalu, tiba-tiba mobil saya diambil orang. Bukan diambil orang, bukan dicolong, bukan. Saya saksi aja ya. Bukan dicolong, bukan juga diambil debt collector, bukan, saudara. Cicilannya udah lunas. Enggak. Satu hari saya pelayanan, lalu kemudian ada yang selesai pelayanan, lalu saya diantar sama orang, lalu kemudian salah seorang orangnya bilang, oh, Pastor James mobilnya, waktu itu saya pakai Sienta, saudara. Mobilnya Sienta ya? Oh iya, Pak. Tahun berapa? 2018, Pak. Dia bilang gini, Pastor James, dijual nggak? Pastor James mau jual nggak? Oh, kenapa ya, Pak? Gitu ya. Enggak, ini saya punya showroom mobil bekas, dia bilang. Dan ada konsumen saya nyari Sienta tahunnya 2018 minimal paling lama, dan dia cari warna hitam gitu. Dan tipenya ya tipenya Pak James gitu. Oh, itu ya Pak. Ya sebenarnya sih saya nggak niat jual gitu. Karena saya Bapak Ibu zaman dulu ya, zaman pandemi itu saya pernah cek harga mobil saya ke mobil 88. In case of the worst thing happen gitu, saya udah jaga-jaga gitu ya. Waktu itu benar-benar everybody was shaken during pandemic and I was shaken also. I was shaken. So saya sempat nanya ke mobil 88 estimasi harga mobil saya. Dan mereka kasih angka, ya ini keluarga ya, nggak apa-apa. Saya ngomong angka bukan pengen pamer, nggak ya. Ini keluarga ya. Saya berdoa saudara tidak menyalahpahami saya. Mereka di mobil 88, mobil saya dihargai 115 sampai 120 juta, saudara. Itu Sienta tipe V 2018. Kenapa hanya segitu? Pasarannya sekitar 185 sampai 190 karena udah lecet sana sini, pajak mati, ban botak gitu ya. Ya, jadi cuma dihargai segitu. Lalu kemudian ketika saya udah tahu harga yang ditawarkan oleh oleh mobil 88 itu Astra punya 120, lalu ketika orang ini bilang dia mau ambil mobil saya enggak harap di jauh di atas 120, bahkan mungkin ya paling dia nawar 120 gitu ya. Dia bilang saya ambil 175 deh, Pastor James. Buat saya itu it's a big amount of money. Buat saya itu, kenapa? Karena itu jauh melebihi apa yang ditawar oleh mobil 88, saudara. Tapi saya masih bilang, saya doa dulu ya. Maksudnya saya ngobrol dulu sama istri, lalu saya doa gitu ya. Saya doa, nggak ada jawaban dari Tuhan gitu. Tuhan nggak ngasih jawaban apa-apa. Tapi saya ngomong sama istri cuma bilang begini, istri saya. Lalu kita pakai apa? Ya nanti cari mobil lain gitu. Ya kan kita siap-siap dulu cari mobil lain. Tiba-tiba besok harinya, itu hari Minggu, Seninnya, orang ini bilang, Pastor James, boleh nggak saya lihat mobilnya? Lagi kita cek mesinnya yuk. Gitu.
Singkat cerita, saudara, dia cek mesin sore hari Senin. Lalu dia langsung ambil mobil saya. Dan dia langsung transfer. Tentu dipotong dengan pajak mati 3 tahun. 3 tahun. Dengan apa namanya, lecet-lecet semuanya. Dipotong lah, pokoknya dipotong. Dipotongnya juga ajaib lah. Nah, kalau sudah tahu mobil dipotongnya cuma sekitar 15 jutaan. Semua itu. Pajak mati 3 tahun, lecet 12 panel, ban gundul 2 gitu ya. Cuma dipotong 15 jutaan. Kalau sudah tahu mobil, sudah tahu itu mujizat. Itu mujizat tersendiri. Tapi apa yang ingin saya sampaikan dengan kesaksian ini? Sore itu saya nggak punya mobil. Mobilnya diambil orang. Ya walaupun dia ngasih duit, dia ngambil, dia ngasih duit ke saya gitu ya. Tapi mobilnya diambil orang, saudara. Dan kekhawatiran istri saya terjadi. Saudara yang pernah dalam keadaan mau beli mobil, saudara pasti tahu ya. Mau beli mobil itu butuh waktu seminggu, paling cepat seminggu lah, ya kan? Seminggu. Normalnya 10 hari kerja atau 2 minggu. Ketika mobil saya diambil, saya bilang, Tuhan, gue pakai apa nih? Lalu tiba-tiba Tuhan bilang, I'm a God of acceleration. Aku Tuhan atas segala percepatan. Singkat cerita, saudara, singkat cerita, saya bisa dapat mobil dalam waktu 3 hari. Yang salesnya sampai bingung-bingung, showroomnya sampai bingung kok bisa Bapak dapat mobil. Jadi itu Senin, Selasa saya cari-cari mobil, Rabu dipesan, Kamis, Jumat mobilnya datang, saudara. Jadi dari proses 3 hari. Orang showroomnya aja bingung, Pak, ini nggak pernah terjadi dalam sejarah showroom kami. Dia bilang. Bahkan orang yang beli cash keras langsung kasih sekian ratus juta di awal cash keras. Itu paling enggak seminggu, Pak. Ini Bapak 3 hari. Bapak pakai jurus apa? Enggak ada pakai jurus apa-apa. Saya punya Tuhan segala percepatan. He's God of acceleration. Saudara, kalau engkau kenali namanya, you will be in ease. Ketika istri saya bilang, kita pakai apa? Saya bilang, kita punya nama Tuhan. Kita punya nama Tuhan. In 3 days. 3 hari Yesus bangkit, 3 hari. Mobil baru datang, saudara. Dia Tuhan segala percepatan. Kalau kau perlu percepatan hari ini, dia Tuhan segala percepatan. Suddenly saya merasa bahwa ada orang-orang perlu percepatan hari ini. Percepatan atas jawaban doa saudara, percepatan atas beberapa perkara tertentu dalam hidup saudara. Listen, He is God of acceleration. Tuhan nyatakan namanya malam ini. He is God of acceleration. So receive acceleration in Jesus' mighty name. Terima percepatan itu dalam kehidupan saudara dalam nama Yesus. Satu lagi aja, udah 8:30 ya. Satu lagi aja. Saudara, saya sudah kasih tahu saudara ya, dari Januari sampai Maret ada 12 poin, itu pun cuma tentang El Shaddai. Belum tentang nama Tuhan sendiri. Itu 12, oke? Itu El Shaddai-nya saja, lalu nama Tuhannya sendiri itu sekitar 10. Kalau saya khotbahin semua 22 poin. Bapak Ibu Saudara sampai pagi. One more thing. Jadi saya cuma ambil Amsal 18 ayat 10 saja malam ini. Amsal 18 ayat 10. Saya belum ngomongin Filipi 2 ayat 9 tadi. Oleh sebab itu Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. It's just so powerful. So namanya adalah, karakternya dia. Namanya dia adalah menara yang kuat. Yang artinya beds of roses, beds of flowers. We are resting in total joy. Tapi juga namanya bicara hatinya, saudara. For the lovers of God, delight runs to his heart. Namanya juga bicara hatinya. Tuhan bilang sama saya, nak, the way you use my name determine your relationship with me. Saya kenal Pak David Basuki itu dengan sebutan Om David. Oke. Berapa dari saudara panggil dia Pastor David? Yang manggil Pastor David, boleh raise hand atau kasih simbol gitu ya. Pastor David ada. Pak David ada yang manggil Pak David. Kalau teman-teman Reva pasti manggilnya Babe, saudara. Ya kan? Teman-teman Reva pasti manggilnya Babe.
Om Babe. Oh, ada tuh Om Babe tuh, ada Deborah ya. Om Babe. Oke. Oke. Ya. Em, siapa namanya? Adria dan Adriel panggil Pak David Basuki Papa. Pa, kadang-kadang Adria pakai B sih. B, Pak gitu ya, saudara. Tapi ada satu pribadi yang panggil Pak David Basuki, legal untuk panggil Pak David Basuki dengan panggilan sayang. Nggak mungkin dong saya panggil Pak David Basuki. Saya nggak mungkin ya saudara ya, nggak mungkin kan ya. Bahaya dong ya kalau saya yang bilang ke David Basuki sayang ya saudara ya. Bahaya dong ya, ya kan. Cuma satu pribadi doang yang legal, punya legal rights untuk kapanpun dimanapun panggil Om David atau si Babe nih dengan panggilan saya, dengan nama sayang. Bapak Ibu Saudara mengerti? When you know his name, then it explains, it determines your relationship with him. Tentu saudara pasti pasti bisa lihat bahwa yang manggil Pak David Basuki tidak lebih dekat dibanding mereka yang panggil dengan Om. Yang panggil Om nggak lebih dekat daripada mereka yang panggil Babe. Yang panggil Babe atau Papa nggak akan lebih dekat dengan yang panggil sayang. When you use the name of the Lord, it determines your relationship with him. Apakah relationshipmu sama dia cuma dia Rafa saja? Ketika engkau sakit, kau panggil dia. Atau dia Jireh saja. Ketika engkau lagi butuh, dia sediakan. Salah enggak? Enggak, saudara. Itu namanya dia, itu karakternya dia. It's his heart. But doa saya, we go deeper. Doa saya di tahun 2023, kita masuk lebih dalam. Enggak cuma sekedar untuk sekedar jawab kebutuhan kita, no. Tapi sampai ke titik terdekat. Dan one of them yang Ezra nyanyiin tadi di awal. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapak Ibu, kapan terakhir kali kita datang ke dia? Coba yang bilang, Papa, I love you. Just want to say that. Tanpa perlu minta, tanpa perlu mohon. Saudara, saya selalu saksi ini di mana-mana karena ini saya baru ngerti tentang Bapa di sorga setelah Jenin ada. Maksudnya dapat pemahaman yang utuh gitu ya tentang Bapa di sorga itu setelah Jenin ada. Anak saya ini sekarang udah pinter banget ngomong, ngoceh. Kemarin Om David udah ketemu, tadi ada Om Gary ya, Om Gary juga udah ketemu, dan mereka amazed gitu ya, 2 tahun udah bisa ngobrol. Anak saya bukan cuma bisa ngomong, udah bisa ngobrol, saudara. Jadi udah mungkin ya niru bapaknya lah, tukang ngomong, tukang ngoceh bapaknya, jadi anaknya begitu ya. Jadi 2 tahun sebulan nih anak saya udah bisa diajak ngobrol, udah bisa ngobrol nih, beneran ngobrol. As in ngobrol dan kata-katanya jelas terucap gitu saudara. Ya. Tapi saya ingat ketika pertama kali dia bisa bicara gitu ya. Tentu kata-kata pertamanya adalah papa bukan mama. Sorry ya ma. Uh, ya kata-kata pertama anak saya adalah papa. Lalu dia mulai bisa bilang papa biskuit gitu ya. Biskuit dia bilang. Papa susu. Papa mamam gitu, makan. Ketika dia bilang papa biskuit, saya langsung ambilin biskuit. Sebagai seorang bapak saya langsung ambilin biskuit. Ketika dia bilang papa susu, saya langsung ambilin susu buat dia. Dia bilang papa mamam, saya kasih dia makan. Tapi ada satu hari, saudara, ketika tiba-tiba Jenin datang ke saya, lalu dia peluk saya.
Lalu dia bilang gini, Papa, I love you. Oh, saudara tahu, di momen itu, ketika dia datang ke saya, nggak ada angin, nggak ada hujan. She just come to me and then hug me and then say, Papa, I love you. Saudara bisa tanya istri saya. Di momen itu saya nangis sejadi-jadinya, saudara. Terus, nggak ada apa-apa gitu. Dan di momen itu, ketika dia bilang, Papa, I love you. Saudara tahu, saya bukan cuma bisa ngasih, saya bukan cuma rasa saya bisa kasih dia biskuit, kasih dia susu, kasih dia makan. Saya merasa pada saat itu saya bisa kasih seluruh dunia buat anak saya. In that moment. When she came to me just to say, Papa, I love you. Dia pakai nama itu, Papa. Saudara, kalau saya Bapak di dunia, bisa punya perasaan bahwa saya bisa kasih seluruh segala sesuatu buat anak saya. In that moment. Apalagi Bapak di sorga. Dia bukan cuma sepertinya, tetapi dia memang bisa kasih segala sesuatu buat saudara. You just need to come and be in His name. For the lovers of God delight. Sebab pecinta-pecinta Tuhan suka berlari ke dalam namanya. Dan The Passion bilang, ke dalam hatinya. Untuk panggil dia, Bapa, aku mengasihimu. No other motives, no other interests. You just want to show your love. Aku cuma pengen mencintai dia saja. Karena dia sudah terlebih dahulu mencintai kita. Tidak ada motivasi lain, tidak ada kepentingan lain. Aku cuma mau mencintai dia. Saudara, saya nggak bisa jamin buat saudara. Tapi satu hal yang saya tahu, dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang nggak pernah ingkar dengan apa yang dia katakan. Dan kalau dia ciptain saya, dengan hati yang mau kasih segalanya buat anak saya, apalagi dia, itu bisa kasih saya jaminan. Bahwa ketika saya datang ke dia bukan cuma pasti kasih segalanya. Tapi yang saya ketahui dan saya kenali, dia sudah kasih segalanya dan akan selalu kasih segalanya. Akan selalu, saudara. Nama Tuhan, itu karakternya Tuhan. Nama Tuhan make us rest, membuat kita rest karena beds of roses, beds of flowers. Nama Tuhan makin dalam hubungan kita dengan Dia. Semakin dalam hubungan kita dengan Dia. Namanya bahwa kita semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Masih banyak, James, masih banyak banget. But saya mau biarin saudara to sing on this. Sing on this tree. Sing on this. Buat saya, 3 kebenaran ini meledakkan pikiran saya di awal tahun ini. Dan setiap kali saya deal, renung firman, saya baca firman, saya semakin terkagum-kagum. Saya sedang dalam El Shaddai, nyaris di ujung, saya masuk ke Jehovah Rohi, saudara. Sudah tahu Jehovah Rohi, Tuhan adalah gembalaku. Dan salah satu arti kata Rohi bukan cuma gembala. Oleh sebab itu Daud bisa bilang, aku tidak mau yang lain, I shall not want. Salah satu arti kata Rohi itu sahabat yang selalu ada. Jadi Daud bilang, Tuhan adalah sahabat yang selalu ada. Makanya aku tidak mau apa-apa lagi. Can you imagine? Nama kasih tahu ke Daud hubungannya dengan Tuhan. Dia sahabat yang selalu ada. Tidak pernah ninggalin Daud. Itu sebabnya Daud walaupun tidak tinggi-tinggi amat. Daud walaupun nggak gede-gede amat. Saudara, Daud itu tidak tinggi, tidak besar loh saudara.
Kenapa? Karena Samuel aja pandang dia sebelah mata. Ketika Samuel datang ke rumah Isai, Samuel bilang Eliab yang pantas jadi raja. Tapi tiba-tiba muncul Daud. Bayangan saya, kalau dibandingin Eliab yang notabene mirip sama Saul, maka Daud itu ceking, kurus, badannya nggak bulky, pendek. Mungkin karena dia sering mengembalakan domba, mungkin kulitnya hangus, gosong, hitam. Jadi kalau saudara hari ini engkau hitam, pendek, ceking, badan saudara tidak bagus-bagus amat dengar, itu bukan masalah buat Tuhan. Di hadap Tuhan yang jadi sahabat selalu ada buat saudara. Karena dia nggak pernah lihat rupa, dia selalu sayang sama kita. Dan bukti sayangnya dia sama kita, itu dia mati di atas salib. Dan dia bangkit. Sehingga namanya dipulihkan atas hidup kita. Saya berdoa nama Tuhan dipulihkan atas hidup kita. Sepanjang 2023 ini. Yuk kita masuk perjamuan yuk. Nanti setelah perjamuan saya akan berdoa sama-sama. Dan saya serahkan lagi nanti ke Ibu Kesha. Yuk kita perjamuan. Sudah boleh siap-siapin perjamuannya. Saya siap-siap dulu sudah. Maklum ya istri jaga anak. Jadi saya harus siapin semuanya sendiri. Rotinya jangan gede-gede saudara ya. Nanti makannya lama. Sudah jangan makan pakai rotinya pizza juga, meat lover satu loyang gitu. Jangan, saudara ya. Udah potong aja regal dikit gitu ya. Anggurnya juga jangan sebotol, Bapak Ibu. Saya kemarin dikasih anggur dari Israel, lalu istri saya suka minumin kalau malam, lalu saya bilang, tolong sisain buat saya karena I'm not a drinker, saudara. I'm not a drinker. Istri saya suka banget minum wine dari Kana ini setiap malam. Saya bilang, saya enggak lah. Nanti aja. Lalu saya bilang, sisain ya. Aku disuruh Om David buat mimpin perjamuan soalnya. Jadi ini saya ada Israel-Israelnya lah. Berhubung dekat-dekat Paskah ini. Bapak Ibu, tetapi orang Israel itu ya, itu peminum loh saudara. Di perjamuan Paskah, mereka itu setidaknya itu harus minum 5 gelas anggur penuh. Bukan kayak kita cawan, enggak. Di perjamuan Paskah, itu 5 gelas anggur penuh harus diminum. Kenapa? Karena kan di perjamuan Paskah, sorry ya sebelum masuk perjamuan, saya cuma kasih sedikit gambaran. Bahwa di setiap perjamuan Paskah, maka mereka akan mengingat apa yang Tuhan lakukan buat mereka ketika mereka dikeluarkan dari Mesir. Maka di setiap langkah dari Mesir ke laut Teberau itu diceritakan, lalu mereka minum, saudara. Minum paling tidak 1 gelas minum, lalu boleh diisi sebebasnya dan minum sebebasnya setelah itu. Lalu mereka cerita lagi, menyeberangi laut Teberau. Itu habis itu minum lagi. So Paskah itu adalah festival, perayaan. Dan seharusnya Paskah juga jadi festival buat kita. Festival apa? Perayaan karena kita dikembalikan to the original design. Dan orang Ibrani, orang-orang Yahudi setelah selesai Paskah mereka pasti full with wine. Saya berdoa setelah Paskah ini, ketika nama Tuhan dipulihkan kembali dalam hidup kita, saudara dan saya kita bukan cuma penuh dengan cawan dan tubuh Kristus, tapi kita juga penuh dengan nama Tuhan dan kita penuh dengan anggur yang baru. Saudara melewati musim Paskah ini, you are full with the new wine. Kau penuh dengan anggur yang baru, otoritas yang baru, kau penuh dengan unspeakable joy. Ada Tuhan nggak pernah kebetulan kalau tiba-tiba saya keingat hal itu. Oke. So, this is the wine. This is the bread. Yuk, kita doa sama-sama. Bapak kami bersyukur Tuhan buat segala yang kau lakukan. We thank you for the cross. We thank you for your sacrifice. Kami bersyukur untuk apa yang kau sudah lakukan di atas salib. Dan kami melakukan ini, namun katakan, perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan daku. Kalau orang Israel mereka mengingat bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari Mesir setiap Paskah, maka Kristus datang untuk membuat kami mengingat sesuatu yang baru. Kami mengingat akan Kristus, karya Kristus yang mengeluarkan kami dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Itu yang saya percayai dan itu yang saya yakini. Is your state. Itulah keadaan saudara. You are righteous before the Lord.
saudara sudah benar di hadapan Tuhan. Saya percaya apapun yang terjadi dalam hidupmu, Kristus sudah membenarkan kau. Oleh sebab itu kita layak untuk ambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus. Sebagaimana Paulus kepada jemaat di Korintus katakan, sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ini diserahkan mengambil roti. Sudah itu ia memecah-mecahkannya, yang mengucap syukur atasnya, dan ia berkata, roti ini adalah tubuhku yang dipersembahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Dan sudah itu ia mengambil cawan, ia mengangkatnya, dan ia mengucap syukur atasnya, dan ia mengatakan, cawan ini adalah cawan pengucapan syukur oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti dan cawan yang berisi anggur yang kita pegang ini adalah persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu sudah percaya, mari makan dengan penuh kasih dan penuh keyakinan, dan langsung minum dengan penuh kasih dan penuh keyakinan bahwa Dia sudah menebus kita tuntas selesai dalam nama Yesus. Thank you Jesus. 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 Saudara boleh bersyukur sama-sama. Ambil waktu sebentar buat bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Sudah menyelesaikan semuanya. Dan karyanya di atas salib sudah cukup. Tidak perlu ada yang ditambahi lagi. Apalagi dikurangin. Sudah perlu nambah apa-apa lagi. Sudah terlalu cukup. Bahkan lebih daripada cukup apa yang dilakukan di atas salib. Sebab dengan karyanya di atas salib, dia memulihkan kembali nama Tuhan atas hidup kita. Sebab nama Tuhan adalah karakternya Tuhan. Nama Tuhan adalah the beds of flowers. Di mana engkau dapat rest dengan total joy, unspeakable joy. Dan nama Tuhan hatinya Tuhan untuk membawa engkau semakin dalam, semakin dekat dengan hatinya. Dan Bapak, aku berdoa buat semua teman-temanku di Reva Fellowship hari ini. Tuhan, aku berdoa biar Engkau sendiri yang menyatakan namamu dalam musim hidup mereka hari ini. Bapak, Engkau sendiri yang menyatakan dirimu dalam musim hidup mereka hari-hari ini. Mungkin dalam musim hidup mereka hari-hari ini, mereka sedang memerlukan Jehovah Rafa. Mungkin dalam musim hidup mereka hari-hari ini, mereka sedang memerlukan Jehovah Rohi. Mungkin dalam musim hidup mereka hari ini, mereka sedang memerlukan perjumpaan dengan El Shaddai. Bapak, nyatakan dirimu. Bapak, nyatakan namamu kepada teman-temanku di Reva Fellowship malam hari ini, Tuhan. Nyatakan namamu. Sehingga setiap kami, saat kami selesai dari Zoom meeting ini, kami punya satu keyakinan bahwa nama Tuhan selalu ada bagi kami. Dia Tuhan yang selalu ada dan selalu jadi Tuhan buat kami. And Father, I thank you for every single person in this screen, oh God. Father, I thank you for every single person in this fellowship, oh Lord. Dan aku percaya, satu perkara yang aku percayai Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang selalu dan selalu, Jehovah Rafa selalu menyembuhkan, Jehovah Jireh selalu menyediakan, El Shaddai selalu perkasa, El Gibor selalu besar. Allah yang menerobos, God of breakthrough selalu menerobos. Dan biar terjadi dalam kehidupan setiap kami. Setiap yang memerlukan namamu di musim ini, kau akan menjumpai mereka. Bapak Ibu, kau akan mengalami perjumpaan dengan nama Tuhan di dalam musim hidupmu saat ini. Dan ketika engkau berjumpa dengan nama Tuhan itu, be in rest and total joy. Beds of flowers. Dan dekat sama hatinya. Sebab dia pasti melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan kepadanya. I submit to you, all of us in the screen, oh God. Thank you for your body and the blood. Thank you for your body and your blood. That is, telah menyucikan, membenarkan, menebus setiap kami. Sebab itu kami disebut anak-anak Allah. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Thank you.